Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Bahagia kembali kita bertemu dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 14 Januari 2024. Semoga semua berada dalam kondisi yang baik, kuat dan sehat dipeliharakan Tuhan. Saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-27 sampai pasal 10 ayat yang ke-16. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan dalam menjalani kehidupan kami tahu banyak hal yang menjadi sukacita, harapan dan kerinduan kami, juga pergumulan-pergumulan kami. Namun Tuhan terus menyatakan kasih-Nya. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami mohon hikmat-Mu. Amin. 1 Samuel pasal 9 ayat 27 sampai pasal 10 ayat 16. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hamba itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi. "Tetapi engkau berhentilah sebentar. Aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya. Ketika engkau pergi meninggalkanku hari ini, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kuburan Rahel di wilayah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan.' Bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahmu, tetapi dirimu." Ia berkata, "Apa yang harus kulakukan mengenai anakku?" Dari sana engkau berjalan terus dan sampai ke pohon terbantin di Tabor. Di sana 3 orang laki-laki yang pergi menghadap Allah di Betel akan menemui engkau. Seorang membawa 3 anak kambing, seorang membawa 3 roti, dan seorang lagi membawa sekantong anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan 2 roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan pergi ke Gibea Allah. Di situ ada pos penjagaan Filistin. Sewaktu memasuki kota, di sana engkau akan berpapasan dengan serombongan nabi yang turun dari tempat pemujaan dengan iringan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka mengalami kepenuhan sebagai nabi. Roh Tuhan akan menguasai engkau dan engkau akan mengalami kepenuhan seperti nabi bersama mereka. Engkau akan berubah menjadi manusia lain. Bila mana tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang perlu dilakukan, sebab Allah besertamu. Engkau harus turun ke Gilgal mendahuluiku. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Saat Saul berbalik pergi meninggalkan Samuel, Allah mengubah hatinya dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana bertemulah serombongan nabi dengan Saul. Roh Allah tiba-tiba menguasainya dan ia mengalami kepenuhan seperti nabi di antara mereka. Ketika semua orang yang mengenal Saul sebelumnya melihat dia mengalami kepenuhan bersama nabi-nabi, orang berkata satu sama lain, "Apa gerangan yang terjadi dengan anak Kis?"
apakah Saul juga termasuk nabi?" Seorang dari tempat itu menjawab, "Siapa sebenarnya pemimpin mereka?" Itulah sebabnya ada ungkapan, "Apakah Saul juga termasuk nabi?" Selesai mengalami kepenuhan seperti nabi, Saul pulang ke bukit. Paman Saul berkata kepada dia dan hambanya, "Dari mana kamu?" Jawab Saul, "Mencari keledai-keledai itu. Ketika kami tidak melihatnya, kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul berkata, "Ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu." Kata Saul kepada pamannya, "Ia memberitahukan kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan." Tetapi Saul tidak menceritakan kepadanya apa yang dikatakan Samuel tentang jabatan raja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah dituntun tanda dari Tuhan. Na panunduk tanda ludio mai puang. Seorang penulis Prancis bernama Michel de Nostredame atau Nostradamus, lahir 1503 sampai 1566, diproklamirkan oleh para pembaca tulisannya sebagai penulis yang banyak memprediksi peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di dunia ini. Akan tetapi, masalah dengan prediksi Nostradamus adalah sangat samar dan sulit disimpulkan. Bahkan para pembaca tulisannya pun tidak mampu menafsir maksud prediksinya. Tidak seperti Nostradamus, prediksi Samuel sangat jelas, spesifik, dan rinci. Selain itu, ia memprediksikan sesuatu berdasarkan ilham Tuhan. Sementara Nostradamus memprediksi dengan mengandalkan pikirannya. Saudara-saudara, kisah pengurapan Saul menjadi raja yang disusul dengan pembuktian beberapa peristiwa yang telah diprediksikan Samuel menunjukkan kuasa penyelenggaraan Allah yang besar dan berlaku atas semua hal. Kuasa Allah terjalin dengan janji-janji yang terkait leluhur Saul. Kuasanya meluas ke pengembaraan keledai, kepada orang asing yang ditemui Saul, dan atas hal yang akan dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang asing yang berjumpa dengan Saul. Peristiwa-peristiwa yang dialami Saul tersebut meyakinkannya bahwa ia memang telah dipilih untuk menjadi raja atas Israel, dan bahwa Tuhan akan menyertai dan memperlengkapinya untuk tugas itu. Dengan demikian, pesan ini berlaku bagi kita, orang-orang yang dipanggilnya. Ia meyakinkan kita dengan caranya yang berkuasa atas segala hal yang ada dan terjadi dalam semesta raya ini. Dan jika Samuel menegaskan kepada Saul untuk selalu mengikuti petunjuk Allah melalui dirinya, maka hal itu pun berlaku bagi kita, yaitu untuk tetap setia mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, baik dalam bentuk tanda yang jelas pun mungkin samar, yang membutuhkan pergumulan untuk memahaminya dengan ilham Roh Kudus dan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari terus kita percaya bahwa Tuhan memperlihatkan tanda-tanda dalam hidup kita untuk menuntun dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, peliharakan kami semua untuk terus memahami tanda-tanda yang Tuhan karuniakan menjadi pertanda bahwa Tuhan terus memelihara kami. Ya Allah, ini doa kami, Tuhan terus menjaga kami semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Ia terus memberikan tanda-tanda bahwa Ia memelihara saudara dan saya. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.